Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiola Safira dengan NIK Mahir 2017. Di sini saya akan mempraktekkan hasil kerja saya. Baik, soal yang pertama yaitu materi C analisis query 1, di mana soal yang pertama yaitu C5, tampilkan jumlah orders dan tanggal orders berdasarkan tanggal orders. Di sini yang pertama adalah select, karena diminta tanggal order. Di bagian tabel orders itu terdapat tanggal order, yaitu dengan tabel order date. Ini kita panggil dengan O alias O, lalu koma, karena di sini jumlah orders, maka menggunakan agregat count. Count, order ID, dengan alias O juga, kita aliaskan sebagai jumlah order. Nah, selanjutnya from dari tabel order, group by. Di sini menggunakan group by karena di sini terdapat agregat atau fungsi agregat count, sehingga di sini harus menambahkan group by yaitu O order date. Sehingga hasilnya seperti ini. Terdapat 48 rows, 48 baris. Selanjutnya untuk C6 yaitu tampilkan total order dan company name berdasarkan company name-nya. Yang pertama yaitu select. Company name itu ada di tabel suppliers. Oh, company name ada di tabel customers. Nah, di sini kita panggil dulu dengan inisial C sebagai customer, lalu company name, koma. Di sini membutuhkan total order sehingga kita menggunakan fungsi agregat yaitu count. O order ID karena membutuhkan total order. Order ID kita aliaskan sebagai total order. Selanjutnya yaitu from dari tabel customers dengan inisial C, join, orders, O, using, kita menggunakan using aja biar cepat, lalu customers ID. Selanjutnya yaitu group by. Karena di sini terdapat count, sehingga di sini kita memanggil C company name. Dan hasilnya seperti ini. Oh, customers ID. Oh, mungkin di sini kita pakai on aja ya. C oke. Oh, nah, customers. C custom. Oh, S-nya dihapus. Nah, hasilnya seperti ini dan terdapat 89 rows. Baik, selanjutnya di sini adalah D analisis query 2. Soal yang pertama yaitu D5, yaitu di mana tampilkan nama supplier yang memiliki produk yang sudah discontinue. Di sini yang pertama adalah select. Kita tampilkan nama suppliernya dari tabel supplier. Tabel supplier sebagai S, company name. Kita juga memanggil produk yang sudah discontinue di tabel produk, yaitu di units in stock. Lalu dari tabel suppliers S dijoinkan dengan produk. Supplier ID. Lalu karena produk yang sudah discontinue, maka di sini menggunakan where. Untuk mencari produk yang sudah discontinue, maka di sini memanggil kolom unit in stock dengan sama dengan 0. Karena kalau discontinue itu pasti stoknya sudah habis. Nah, seperti ini. Supplier ID tidak bisa kita gunakan on, mungkin bisa. Agar tidak wing.
Nah, seperti ini. Ini adalah nama supplier yang produk yang memiliki produk sudah habis. Terdapat 5. Selanjutnya yaitu tampilkan nama barang dan kategori dari masing-masing kategori produk dengan harga paling mahal. Nah, di sini yang pertama, kita panggil select dulu, habis itu kita panggil kategori name-nya yang ada di tabel kategori. Ini tabel kategori C, kategori name. Lalu kita juga panggil karena di sini membutuhkan harga paling mahal, maka di sini kita juga menggunakan fungsi agregat max. Di mana max itu harga paling mahal di unit price yang ada di tabel produk. Kita aliaskan sebagai harga paling mahal. Selanjutnya kita panggil dari tabel customer. Oh, dari tabel kategori. Kategori sebagai C dijoinkan dengan produk kategori misalnya salah kategoris dijoinkan dengan produk on kategori ID. Di sini C, di sini P, oke. Lalu selanjutnya setelah dijoinkan kita menggunakan group by karena di sini terdapat agregasi yaitu max. Maka di sini memanggil group by C kategori name. Selanjutnya di sini menggunakan having yaitu pengelompokan data agar dapat menentukan seberapa besar agregat yang kita inginkan seperti itu. Di sini saya memanggil max unit price di mana itu saya memanggilnya kurang lebih dari 0 untuk menentukan harga paling mahalnya. Hasilnya seperti ini. Di sini terdapat 8 rows, di mana harga paling mahalnya itu ada di 263,5 dan harga paling rendahnya itu ada di 38. Maksudnya harga paling mahal setiap kategorinya ya. Di kategori yang pertama itu beverages di 263,5. Selanjutnya yaitu D7. Tampilkan nama-nama supplier dan nama produknya, di mana produknya memiliki harga di atas rata-rata. Untuk harga di atas rata-rata, di sini saya menggunakan AFG. Nah, di sini mungkin saya panggil dulu untuk bisa mengetahui harga rata-ratanya. Harus kita aliaskan sebagai harga di atas rata-rata. From products. Ini kita cari dulu. Nah, di sini harga di atas rata-ratanya ada di 28,8. Sehingga sudah kita ketahui bahwa harga di atas rata-ratanya itu ada di 28,8. Lalu selanjutnya kita menampilkan nama-nama supplier dan nama produknya. Kita panggil select nama-nama supplier as supplier company name. Lalu selanjutnya menambahkan produknya, memanggil tabel products di kolom product name. Selanjutnya from supplier as join products. Lalu kita panggil group by. Nggak perlu group by karena di sini tidak ada fungsi agregat. Lalu selanjutnya yaitu where untuk
mencari harga yang ada di atas rata-rata, where di mana unit price seharusnya. Oh ya, di sini ditambahkan unit price, kolom unit price, sehingga di sini di where kita memanggil unit price untuk mengetahui harga yang ada lebih dari 28,8 seperti ini. Nah, ini adalah produk dan company name atau nama supplier yang harganya itu ada di atas rata-rata. Tadi kan harga di atas rata-ratanya adalah 28,8 dan di sini harga yang paling rendahnya atau mendekati 28,8 ada di 30 di supplier Grandma Kelly's Homestay. Baik, selanjutnya yaitu materi cube. Soal yang pertama di sini, selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas. Dengan menggunakan perintah cube, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Di sini yang pertama kita panggil select, karena di sini menggunakan jumlah atau banyaknya karyawan yang tinggal di suatu kota, maka di sini menggunakan employees, tabel employees di city, kolom city. Lalu selanjutnya menampilkan jumlah atau banyaknya karyawan, kita menggunakan fungsi agregat count. Kita panggil kolom tabel employees di kolom employee ID. Kita aliaskan sebagai jumlah karyawan. Dari tabel employees, lalu kita group by. Di sini perintahnya menggunakan cube yang dimana itu untuk menentukan hasil keseluruhannya. Sedangkan kalau roll up itu berdasarkan hierarkinya. Cube ACT. Seperti ini. Nah, di sini terdapat 6 rules di mana city keseluruhan, di keseluruhan city ini terdapat 9 karyawan yang dibagi di mana city pada kota Redmond itu terdapat 1 karyawan, London 4, Tacoma 1, Cleveland 1, dan Seattle 2. Baik, selanjutnya yaitu materi roll up, soalnya yaitu selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas. Dengan menggunakan perintah roll up, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, di sini karena soalnya sama, maka saya copy saja dan mengganti perintahnya di bagian group by. Seperti ini, kita ganti menjadi roll up. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya sama saja, tetapi terdapat perbedaan apabila kita menambahkan contohnya seperti region. Kita lihat dulu di tabel employees, terdapat, nah, city, region, country, mungkin, region, sama, kita nggak apa-apa deh, country. Nah, mungkin kita bisa panggil seperti ini. Apabila di tabel row cube, itu nanti hasilnya bakalan seperti ini. Sebentar. Oh, koma. Nah, hasilnya bakalan seperti ini, di mana untuk city-nya seperti ini, dan nanti jumlah city pada region yang 0, di country yang UK itu ada 4. Itu. Nah, di sini juga ada, tapi country-nya itu tidak ada, dan jumlahnya juga sama 4. Untuk seperti itu. Nah, rows-nya itu terdapat 27, sedangkan kalau kita hanya ini kan kalau cube itu keseluruhan tabelnya. Kalau yang tadi awal itu hanya ACT saja, itu tabelnya hanya 6. Sedangkan di sini ada 27 karena juga menampilkan region dan country-nya. Untuk hasil yang 00 ini karena itu tidak menghitung. Jadi seandainya di kota London, di bagian region yang tidak ada dan country-nya itu bagian UK, itu ada 4 karyawan. Dan sedangkan di kotanya tidak tahu, tapi region-nya itu WA, seperti ini, kotanya tidak tahu dan region-nya itu tidak tahu juga, tapi country-nya ada di UK, itu juga ada 4. Yang artinya itu berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya kalau
seandainya ini juga diganti menjadi roll up seperti ini. Nah, hasilnya itu akan 16 karena ini roll up itu berdasarkan hierarkinya, di mana hierarki yang pertama itu ada city dan juga region. Urutannya city, region, lalu country. Seperti itu. Di sini city, lalu region, lalu country. Nah, selanjutnya untuk grouping set, di mana grouping set ini selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas dengan menggunakan perintah cube, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Karena soalnya itu sama dan perintahnya saja yang berbeda, maka saya copy dan saya paste di sini. Roll up jadi grouping sets. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya sama, tetapi untuk jumlah di city-nya atau yang 0 tadi itu tidak ada. Dan hasilnya yaitu 5. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.